awalnya jadi barista tuh pas ngayah di Banjar. Fokus ngopi ngomongin politik Ya. sama pemerintah. Ada yang pengen cepet dialih. Halo, balik lagi dengan saya di Nice Boys. Kita sekarang lagi sama salah satu penggiat kopi dan skena nih di Tabanan saat ini. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Saya Widi. Jadi untuk nama warung Homeland. Oh, Homeland Chill Ya, ya. Homeland Chill. Saya di sini sebagai barista sekaligus pemilik. Ya. Ya, berarti sibukan akhir-akhir ini berarti fokus di sini berarti beli ya. Ya, fokus di sini aja. Mungkin 12 jam di sini. Dari baru bangun sampai closing. Oh ya, kebetulan tak lihat di rumahnya sebelah ya. Ya, jadi kebetulan rumah sebelah. Itu kenapa namanya Homeland. Oh iya, Ya. berarti nama Homeland tuh kurang lebih berasal dari sana ya. Ya. Oke, siap. Terus kalau boleh tahu nih, awal mulanya bisa kenal dunia kopi itu gimana sih? Awalnya kan kerja di sebuah restoran dulu. Restoran biasa nih ya, apa? restoran biasa sih. Awalnya itu tahun 2007 di Seminyak. Jadi di sana sih awalnya kita belum begitu pasti bisa membuat kopi. Cuma waktu itu udah terbiasa pegang mesin. Okay. Cuma pasti masih salah kok cara pembuatannya. Belum ada kayak standar operasional untuk mesinnya, kita belum tahu. Karena nggak ada yang ngajarin dulu kan. Gitu. Jadi kalau untuk tahu cara buat kopi yang ya sesuai standar lah, itu mungkin dari 2012. 2012 berarti itu belajarnya otodidak apa gimana? Sebenarnya pertama kan pasti otodidak karena udah pegang mesin dulu. Cuma untuk pembenaran standar yang benar tuh dikasih tahu sama teman. Oh, berarti tanpa kursus lagi ya, cuma langsung aja gitu. Oh, langsung gitu berarti. Ya, berarti istilahnya kayak learning by doing lah. Ya, benar. Oke. Berarti asik nih. Dari 2007 mulai mengenal mesin, terus 2012 udah mulai bisa pakai mesin dengan proper lah istilahnya. Ya, udah mulai tahu lah standar mesin standar menggunakan mesin tuh gimana. Untuk kayak cappuccino tuh kayak gimana, latte kayak gimana. Jadi kita udah pakai standar lah. Oke. Kalau boleh tahu misalnya dari perjalanan kopi beli sendiri itu gimana sih? Perjalanan kopi misalnya awal benar-benar proper kayak jadi barista atau gimana tuh? Dari mana sih? Kan awalnya tadi 2007 di restoran, so berarti kan masih pure di restoran. Nggak tahu, karena masih pegang nggak sesuai general banget kerjanya. Jadi kayak servis ya, kasir ya, jadi delivery juga. Jadi merangkap semua waktu itu. Karena sistemnya juga kan emang sih itu warung, cuma warungnya gede. Ya. Jadi kalau untuk ngomongin kita ngomongin kerja sesuai standar tuh tahun 2012. Tapi kita bilangnya nggak barista sih. Kita bilangnya kita buat kopi aja. Yeah. Karena nggak pernah sekolah atau kursus, jadi kita nggak berani bilang bahwa diri itu barista. Ya. Berarti awalnya 2012 di lokasinya di mana dulu? Itu 2012-2013 ya. Itu di Pot Coklat. Di mana? Pot Coklat itu di Petang. Oh iya. Di Petang dulu itu sama sama Eleven apa ya namanya? Wahana gajah gitu. Sama rafting dulu ada. Di Petang. Ya, awalnya di sana. Masuk lebih ke Carangsari sih, Oke. Habis itu kerja di restoran di Seminyak. Seminyak. Ke Seminyak lagi Batu Beleg. Terus Seminyak itu jadi masih
kebalik. Seminyak dulu, baru ke Petang, baru ke Create Cafe. Oh, ke Create Cafe akhirnya. Ya, di Canggu. Berarti mungkin di Create Cafe itu lebih Lebih biasa ya, lagi kopi-kopiannya lebih gini berarti ya. Sama sih sebenarnya di coklat kan udah emang full itu megang kopi sama coklat. Terus di Create lebih banyak lagi megang mesinnya karena kan di sana tuh mungkin trafficnya lebih banyak ya. Di sana sibuk dari pagi sampai closing tuh sibuk. Oke, trafficnya mungkin karena daerahnya juga kita tahu lah. Daerah pariwisata Ya. lagi rame-ramenya di sana. Ya dulu itu Canggu masih kayak di sini sih sawahnya masih banyak Ya. waktu itu. Cuma kafenya dikit. Jadi saingannya masih dikit ya. Tapi kalau ngomongin Create dulu tuh emang sampai sekarang tetap terkenal lah. Ya. Terus yang mendasari beli ini kalau boleh tahu kenapa sih mau kayak pindah nih ke Tabanan, balik istilahnya pulang kampung gitu? Oh itu kan udah cita-cita sih. Oh, memang dari awal cita-cita tuh balik ke kampung. Dari cita-cita dulu waktu masih kerja tuh jadi kita punya kayak life goal umur 34 sampai 36 tuh udah harus balik kampung. Balik kampung, mengembangkan istilahnya ya, potensi. mau apa aja di kampung nanti gitu. Ya berarti kayak kurang lebih mau ngembangin potensi yang ada di kampung sendiri kayak gitulah ya. Ya benar. Berarti sekarang ini Homeland udah jalan berapa tahun nih jadi? Sekarang udah 1 tahun 4 bulan ya. Oh baru setahun 4 bulan. Okay. Tapi kayaknya untuk traffic sekarang daerah sini udah lumayan beli ya? Ya lumayan. Tak kira lagi hype ya? Iya lagi hype. Habis itu beberapa tak lihat nih kebetulan karena saya dari sini juga, jadi kayak ngelihat beberapa coffee shop ada lagi, ada warung-warung kopi udah mulai bertaburan lah di sini. Banyak. Kalau untuk sekarang ini banyak di sini pun di sekitar udah ada 1, 2, 5 ya, 6, udah 7 total sama ini kayaknya. Konsep kopi 9 healing ya konsepnya. Artinya bernuansa kopi lah. Iya, nuansa kopi, habis itu ada healing-healingnya. Iya. Biar nggak fokus ngomongin politik sama pemerintah. Sekarang temanya kan coffee and ride sebenarnya. Iya, coffee and ride. Ya, orang-orang ride sini sambil ngopi. Iya gitu. sih. Asik. Kebanyakan gitu sekarang teman-teman kan. Ya, awal beberapa teman-teman sering tak lihat story-nya ride sini. Coffee and ride sih. Habis itu berarti untuk market sendiri di sini kayak udah lumayan bagus ya, Bro ya? Suasana market segala macam. Sekarang ini ya sih karena udah sesuai ekspektasi. Jadi kita dulu nggak berekspektasi besar ya. Jadi awalnya tuh kita pengen cuma yang kesini tuh teman-teman yang ada di sekitar aja dulu. Kayak anak muda yang ada di sekitar aja dulu. Kita nggak perlu jauh-jauh kayak nyari sampai Denpasar. Nggak, sini aja kayaknya udah lumayan banyak ya sekarang yang teman-teman sama anak-anak muda yang suka ngopi gitu. Jadi itu aja kayaknya udah cukup sehari-hari. Tapi ya Astunggara semua teman-teman yang dari luar, saya bilang dari luar Tabanan ya banyak yang support. Oh, banyak yang support yang datang dan bahkan jadi repeater. Ya. Karena sih dulu pernah buka yang di Batu Bulan. Jadi yang di Batu Bulan tuh namanya Red Moon. Jadi dulu di sana juga punya kayak reguler gitu, tamu-tamu reguler. Jadi jadi mereka yang datang sini. Oh, bahkan ada yang dari Batu Bulan tuh banyak teman-teman yang dari Sukawati gitu banyak yang datang. Ya sambil melalui. Ya sambil ada. Situasi alam yang mumpung masih gini ya. Semoga sih kedepannya terjaga ya. Ya itu balik lagi ke regulasi dari desa dan ya sih semoga perdanya masih jalan terus kayak lahan sawah dilindungi. Kebetulan kita juga di tengah sawah kan. Cuma ya ini kita minta izin aja sih dulu bahwa kita memakai cuma kurang dari 10% dari luas tanah kita dipakai untuk ini. Benar. Untuk biar bisa untuk menunjang kehidupan sehari-hari aja sih sebenarnya. Kalaupun itu 10% dari luas total kan masih masih dibilang oke lah. Ya.
90%-nya masih tetap sawah. Masih sawah kok. Masih kita kelola di sini. Dari paman bapak saya masih dikelola. Ya itu sih bagusnya selain dapat dari coffee shop-nya dapat view, sawahnya masih berfungsi, jadi ya win-win solution lah. Ya. Semoga kedepannya ya masih ya, tetap terjaga. Kadang-kadang kan itu aja sih kendalanya. Yang supaya nggak terjadi Canggupat 2 dan Canggupat kesekian. Karena tahu lah awalnya sawah tiba-tiba berubah jadi beton. Ya, sebenarnya kalau ngomongin itu soalnya gini, semua orang tuh saya pikir ya asumsi pribadi, jadi semua orang tuh punya peluang. Jadi setiap orang tuh pengen gitu loh. Jadi kalau dia bisa, kita coba aja kan gitu istilahnya. Benar. Jadi ya udah. Seperti itu. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Semua pengen gitu. Tapi kadang ada yang pengen cepet beli, ada yang maunya pelan-pelan aja. Gitu. Ya. Kita tetap pengen beli Supra aja sebenarnya. Kadang kan gitu, itu yang kadang-kadang susah kan. Ya. Saya mau beli mobil cepet nih, saya mau beli Harley cepet. Jual. Tapi ada yang pengen punya barang dan lain-lain, tapi pengennya udah kita berusaha. Benar. Ya, balik lagi gitu. Banyak yang akhirnya jadi beton di Cangguan gara-gara itu. Tapi semoga lah di sini karena kayaknya menurut saya sih daya jual di sini kan view-nya sih. Ya, kita memang jual sumber daya alam sih. Kalau saya pribadi ngomongin makanan atau minuman di sini, di bawah sana kayak Denpasar, Canggu, Seminyak masih banyak yang lebih enak. Kan? Lebih enak. Mereka cuma nyari suasana aja sini sebenarnya. Itu satu. Selain kopinya juga enak ya. Kalau ngomongin kopi, ya itu kan relatif ya. Universal lah saya bilang. Jadi setiap lidah orang itu kan beda-beda. Jadi udah punya market masing-masing lah. Jadi kita nggak boleh bilang di coffee shop A kurang, di coffee shop B baru enak. Nggak. Udah ada marketnya lah. Ada marketnya. Ya mungkin itu sih. Jadi ada daya tariknya tersendiri. Terus ada market tersendiri dan udah kayaknya di sini udah mulai terbangun lah. Udah kebentuk market. Ya, market udah kebentuk. Terus kayak komunitas di sini juga kayaknya saling support. Udah benar. Kayaknya di Tabanan mulai tak lihat akhir-akhir ini tuh udah mulai saling support masalah kopi terutama ya, tak bilang kopi. Jadi kayak dimanapun ada coffee shop tak lihat udah lumayan berisi lah. Ya berisi. Itu udah punya marketnya masing-masing. Kalaupun di sini juga saya pengennya gini, di sini kita tumbuh bareng-bareng. Jadi nggak ada yang kita sebut kompetitor. Kalau saya pribadi ya, nggak ada kita nyebut itu kompetitor. Jadi saya lebih nyebutnya partner aja. Jadi kita saling support kayak kita bisa misalnya ada satu barang yang kita habis, kita bisa saling pinjam lah gitu. Benar. Karena kita kan jauh lah hitungannya dari desa, dari kota, dari desa ke kota tuh lumayan jauh kalau mau beli barang yang urgent gitu. Jadi ya udah gitu aja sih, lebih baiknya kayak gitu. Iya, berarti untuk harapan dan kesan-kesan beli berarti untuk teman-teman di sekitar bisa saling support gitulah ya berarti ya. Ya selama ini udah berjalan sih seperti itu. Udah. Kita saling support ya, para pemilik sama staff juga. Kita juga saling support semuanya. Jadi kita sering kayak kita belanja ke sana, mereka belanja sini gitu. Jadi udah terjalin lah. Jadi gininya udah namanya kerjasama. Karena kita kan jualnya juga kayak itemnya tuh beda-beda. Ada yang jual tradisional, kita lebih mungkin ke lebih modern lah. Jadi itu pun udah jauh gininya. Jadi nggak ada lah kita bilang saingan lagi. Oke. Berarti boleh dibilang Homeland ini salah satu menunya itu udah mengarah ke yang lebih modern ya. Ya lebih modern sih karena kan di sini juga ada beberapa kadang yang datang tuh mancanegara ya. Oke. Kayak berapa kali saya beberapa tuh ada yang bule. Temennya Wilan kan juga ada. Datang ke sini. Iseng-iseng beli. Ya itu dah. Jadi ya udah kita sesuaiin aja yang bisa dinikmati oleh semua. Oke. Berarti karena beberapa yang teman-teman yang lain tak lihat
malah ada yang jualan kayak jajan tradisional gitu Masih, ya. karena kan yang orang kota Jadi juga marketnya ya udah ada beda. beda. Ya, yang Jadi otomatis teman-teman yang mau nyari jajanan tradisional mungkin ke si A nih. Terus kalau mau nyari yang kayak gini kayak ramen misalnya ke sini. Ya, kita pun sering di sini ngasih tahu juga kalau customer tuh udah bingung gitu. Misalnya kan mereka random nih datang. Iya, iya. Jadi mereka lihat menu kayak bingung gitu. Kita tanyain duluan kayak mau nyari apa. Jadi biar kita bisa suggest. Kalau mereka pengen kayak nasi, jadi kita bisa suggest kemana gitu. Oh iya, iya. Kalau mereka pengen kayak kan yang di sini lagi hype tuh trendingnya tuh kan entil. Iya, entil. Jadi biar kita bisa suggest juga ke teman-teman, ya. ke teman-teman warung teman-teman yang lain gitu. Jadi kita arahkan aja. Kita kasih tahu, jadi terserah mereka udah ada option kan mereka milih jadi terserah. Bagus sih, bagus sekali sih. Ya. Apalagi view-nya. Jadi Ya kalau sih. teman-teman mau ngopi with view, ya dan ngopinya itu modern lah, cappuccino dan lain-lain, bisa langsung ke Homeland Chill. Ini udah masuk desa apa aja nih? Desa Tengkuda. Masih Tengkuda? Tengkuda masih. Tengkuda. Banjar Puakan. Banjar Puakan. Kirain udah Wongayo belum ya? Belum. Di sini berarti batasnya Wongayo. Ya Banjar Sanan, di sana. Oke. Ini masih masuk Tengkuda. Ya. Kan kebetulan saya sendiri dari sini. Ya, kita satu desa. SOS. SOS dong. SOS. Kenapa bisa diwawancara? Karena SOS. Ya. Soalnya orang sini. Iya, soalnya orang sini. Oke. Berarti mungkin ada target ke depan gitu nggak, Bli? Kira-kira untuk dari Homeland-nya ini atau belinya sendiri mau buka lagi atau gimana gitu kira-kira? Untuk sementara sih belum ada target ya. Cuma targetnya itu pengennya ya slow living lah di sini. Ya, itu aja sih targetnya sementara ya. Nggak tahu ke depannya. Cuma itu dah biar bisa jalan, teman-teman juga nggak bosen datang ke sini udah. Ya. Jadi ya udah. Jadi karena mereka kita tetap hidup gitu. Oh iya, benar, saling support, support sistemnya. Teman-teman semua kita tetap jalan di sini. Jadi ya udah terima kasih pada semua teman-teman yang udah support selama ini kan gitu. Tapi berarti untuk teman-teman yang mau ngadain acara mungkin kayak ride tipis-tipis itu berarti bisa langsung apa kalau mau reservasi bisa langsung? Nggak usah sih, kalau kita kan tempatnya segini aja, jadi kalau mau datang aja langsung. Kecuali pengen buat event gitu ya kita bicarakan lah dulu. Karena kita kan juga kerjanya terbatas ya, kerjanya juga orangnya terbatas, kadang 2 orang 3 orang ya udah nggak bisa lah handle kalau ada event. Jadi kita bicarakan dulu biar gampang nyari lagi yang apa namanya yang bisa kayak DW gitu. Ya, berarti ya selain memberdayakan teman-teman di sini juga nantinya ya. Itu udah bisa aja sih kayak dulu kan udah pernah. Yang pertama kan udah pernah Super Nikmat yang pertama buat acara ride di sini. Ya, terus ada lokal Brandal, merchandise tuh dari arek-arek anak-anak Singapadu sama Squati, terus dari Racun Gila. Racun Gila. Itu udah sering juga sih sebenarnya. Bisa dibilang udah sering lah. Jadi kayak teman-teman. Ya, teman-teman semua yang mau bisa lah. Ya. DM langsung. Bisa coba aja dulu. Bicarakan lah. Kalau yang penting cocok waktunya. Sebenarnya kalau ngomongin kita di sini kita nggak pernah mungut biaya. Nggak mungut biaya untuk buat event. Jadi kan mereka udah bawa masa, udah support kita dengan belanja, udah cukup, nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk nyewa tempat, nggak ada selama ini. Cuma kita minta mereka untuk bayar pecalang aja sih. Oh, bayar pecalang. Nggak ada lagi yang lain. Kalau mau bawa sound ya udah bawa aja dari mereka gitu. Kita cuma nyediain tempat, terserah lah kalian mau ngapain. Asik sih ini. Ya, yang mau ngopi with view langsung ke Homeland. Buka setiap hari? Setiap hari, dari jam 8 sampai jam 9 lah, kita udah tutup. Last order jam 8. Jam 8. Jam 8 malam. Ya kalau ada keperluan apa gitu, mungkin kita lebih awal lah, lagi dikit. Mungkin jam 8 kita udah tutup. Selebihnya jam 9 kok. Buka tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Tanpa tutup ya? Kecuali nyepi.
Ya kecuali kalau nggak ada halangan aja. Nyepi dah sambil jalannya. Jangan. Jangan kita Pak, yang jalan. hormati Pak, jalan. apa hari raya sendiri. Iya benar. Biar nggak live gitu Ya, saat jangan, nyepi live. Jangan kita santai aja di rumah Ya. kalau nyepi. Setahun sekali lah. Ya. Berarti ya Sungkaro Homeland udah jalan 1 Ya, tahun 4 bulan kurang lebih. udah. Berarti intinya target sementara slow living lah ya. Ya, slow living karena itu dah market udah kebentuk, teman-teman juga udah kita bilang 90% udah repeater reguler semua. Jadi ya udah cukup itu aja dulu. Kita juga kerjanya kan terbatas itu. Ya, nggak bisa Jadi juga ya terus. itu cukup. Selain itu juga kita parkir juga terbatas kan. Jadi penuh tempat parkir ya udah penuh meja semua. Iya, benar. Ya, kalaupun nanti terlalu meledak pun ini Susah ya. maintainnya. Ya. Itu yang kadang mungkin bisa kayak ngasih kesan buruk. Ya, Kayak karena ada yang bumerang lah baru-baru ya. bumerang. Jadi terlalu rame itu barengan datang kan kita juga servisnya nggak maksimal. Kayak makanan atau minuman jadi lambat. Terlalu lama lah. Kita juga kerjanya nggak maksimal jadinya. Harusnya garnishnya di sini mungkin karena biar cepet aja mungkin lupa. Ya, Kayak benar, gitu benar. ya. Mending dah. Ya kayak gini ini udah Hastungkare kok. Untuk Ya, di biar- desa tuh udah Hastungkare kayak gini. Ya. Ya, semoga Ya. Homeland dan usaha-usaha sekitar desa kita ini bisa lebih berkembang Ya. dan bisa lebih ya maksudnya jalannya lebih panjang lah. Ya, Kadang-kadang semoga kan, sih. Ya, kadang-kadang kan takutnya gitu kalau bisnis ledak sekali jalannya nggak panjang. Semoga daerah kita ini lebih dilestarikan lagi dan Ya, harusnya panjang sih Ya, harusnya selama sawah ini masih hijau. ya, Harusnya panjang. kekhawatiran Ya. itu sebenarnya. Kalau sawahnya hilang bakalan hilang Ya, juga sih. karena itu yang Nah, jadi itu yang salah daya satu tarik daya utama. tarik utama ya. Ya. Kita jual Benar-benar. view-nya itu. Berarti beli sama sawahnya. Iya. Ya. Tetap aja kalau di beton. Berarti dia tetap Asalkan tidak Ya, berubah tidak jadi beton. jadi beton ya pasti lama. Harusnya lama sih. Ya. Semoga. Ya, Hah? oke. Mungkin itu dah sedikit perbincangan. Saya kebetulan saya sendiri nih, si Irfan lagi sibuk, kayaknya lagi mempersiapkan diri buat apa Pan? go internasional ya. Ya, dia mau go internasional, mau tur ke Jepang katanya. Ya, terima kasih Bli atas Siap. waktunya. Saya yang makasih udah disupport. Kita udah disambut sini, disediain tempat yang proper dan benar-benar view-nya itu amazing lah. Jadi silakan teman-teman kalau mau ke Homeland atau mau buat event segala macam, asalkan masih eventnya nggak terlalu keras-keras banget lah. Oke, bisa DM langsung ke Ya. BD nanti saya cantumin Instagramnya dan ingat datang ngopi ke Homeland Chill. Satu Makasih, lagi Bli, ya satu lagi kalau event Ya. kalau event atau teman-teman kita kan emang biar nggak satu support kita dengan tidak membawa minuman Ya, dari luar kan itu benar. satu dua juga kita masih menerapkan tanpa alkohol Ya, oke, berarti ya. jangan bawa Ya. alkohol, Kang Wang ngopi ge. Tapi emang dulu pernah kalau pas apa namanya Sumber Nikmat ya, kan dia memang Karena itu dia alkohol produknya. topiknya tuh emang temanya waktu itu launching Ya. launching alkohol. Jadi itu emang dia juga ngeblok tempat. Jadi blok tempat kita nggak open public. oke. Ya, jadi itu bisa aja. Oh, berarti masih bisa dibicarakan. Ya, Tapi tergantung kalau- konsepnya. Ya. Itu emang acaranya seperti itu. Iya, Ya. iya. Kalau cuma acara biasa, ya kita usahakan sih sementara Tanpa ya jangan alkohol. dulu. Kecuali itu dah kita blok tidak open public ya udah. Oke, Ya. siap-siap. Jadi sekian dari kita. See you next Ya. video. Nice boys. Dulu.